Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi dari BN Crypto. Ini kita lihat ada sebuah tulisan bahwa Bitcoin ini jatuh lagi di bawah 100.000 US dollar untuk kedua kalinya dalam seminggu, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Bitcoin jatuh di bawah 100.000 US dollar untuk kedua kalinya dalam seminggu karena leverage terhapus dan sentimen melemah. Jadi kalau kita lihat dalam laporan ini, penurunan ini memicu gelombang baru likuidasi. Data menunjukkan bahwa lebih dari 683 juta US dollar itu terhapus dalam 24 jam terakhir, termasuk 556 juta US dollar dalam posisi long, teman-teman. Jadi para trader banyak yang mengambil posisi untuk rally ke atas, tetapi ternyata Bitcoin malah amblas ke bawah, teman-teman. Jadi Bitcoin sendiri ini menyumbang sekitar 165 juta US dollar dalam likuidasi selama 4 jam terakhir, dengan Ethereum dan Solana menambahkan 145 juta US dollar lagi secara gabungan, teman-teman. Jadi kita lihat di sini Bitcoin gagal mempertahankan level psikologis 100.000 US dollar, teman-teman. Jadi dalam laporan lain dari media yang bernama Investor ID, ini harga Bitcoin amblas ke 99.000 US dollar, teman-teman. Jadi pasar kripto jeblok dalam 24 jam terakhir. Harga Bitcoin kembali turun lagi seiring adanya tekanan besar pada pasar kripto bersamaan dengan kejatuhan aset beresiko global, menyusul meredupnya ekspektasi bahwa The Fed akan memangkas suku bunga pada bulan Desember, teman-teman. Nah sekarang kita lihat untuk kondisi real time, teman-teman. Ini kita lihat Bitcoin hari ini ada di angka 98.000, jadi mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 3,42%, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini, Bitcoin hari ini amblas sekitar 3,57%, diperdagangkan di bawah 100.000 US dollar di angka 98.854 US dollar, teman-teman. Kemudian untuk kapitalisasi pasarnya ada di angka 1,97 triliun US dollar. Untuk volume 24 jamnya ada di angka 104,42 miliar US dollar, teman-teman. Jadi volume transaksi mengalami kenaikan 62%, namun kita lihat harga ini pergerakannya menurun, ada di angka 98.861, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat dari harga tertinggi sepanjang masa itu terjadi sebulan yang lalu. Itu Bitcoin sempat menembus harga 126.198. Berarti kita lihat ini penuh, kalau kita melihat dari harga tertinggi sepanjang masa, ini berarti Bitcoin hari ini sedang diskon 21,69%, teman-teman. Nah kemudian kita akan lihat untuk analisa dari Coin Market Cap. Jadi kita lihat di sini bahwa korelasi aset beresiko ada beberapa katalis yang menyebabkan Bitcoin mengalami penurunan, teman-teman. Jadi kita lihat di sini bahwa Bitcoin ini mengikuti penurunan yang ada di market atau di bursa saham Nasdaq sebesar 2,3% pada tanggal 13 November yang dipicu oleh laporan pendapatan perusahaan yang mengalami pelemahan. Jadi kita lihat di sini untuk Disney ini turun 8% sahamnya, kemudian Palantir turun 6%. Dan juga adanya peringatan investasi artificial intelligence dari CEO Palantir.
Jadi lebih dari 350 juta US dollar posisi long Bitcoin dilikuidasi, teman-teman. Apa artinya ini? Artinya adalah bahwa Bitcoin itu berperan sebagai aset risk on, sehingga sangat sensitif terhadap gejolak yang ada di pasar saham, teman-teman. Kemudian penutupan pemerintah Amerika Serikat selama 43 hari itu semakin mengurangi kepercayaan terhadap data ekonomi, dan ini mendorong investor untuk beralih ke aset tunai, teman-teman. Jadi kalau saya melihat secara pribadi, teman-teman, ini sebenarnya katalis yang paling fatal penyebab penurunan Bitcoin itu adalah adanya penutupan pemerintah Amerika Serikat atau shutdown, teman-teman. Jadi ini pegawai negeri, tentara, polisi yang ada di Amerika Serikat, pegawai bandara dan lain-lain itu tidak digaji selama 43 hari terakhir karena terjadi silang sengketa di antara Presiden Amerika Serikat dengan anggota DPR-nya, sehingga tidak terjadi kesepakatan, terjadilah penutupan pemerintahan. Jadi 43 hari itu pegawai negeri, seluruh aparat federal yang ada di Amerika Serikat itu lumpuh, teman-teman. Nah, dengan adanya hal tersebut akhirnya bursa saham amblas, dan begitu bursa saham amblas, yang ada di Nasdaq itu juga ternyata langsung berdampak terhadap Bitcoin, teman-teman. Kemudian yang perlu diperhatikan oleh investor yaitu reaksi market Nasdaq atau saham dan SP500 Index, termasuk rancangan undang-undang pendanaan sementara pada tanggal 14 November, teman-teman. Nah, kemudian untuk penilaian ulang kebijakan Fed. Jadi kita lihat di sini untuk CME Fed Watch menunjukkan peluang hanya 20% bahwa suku bunga akan turun di bawah 3,5% pada Januari 2026, teman-teman. Karena inflasi masih tinggi, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Jadi artinya adalah bahwa suku bunga yang tinggi dalam jangka panjang itu akan mengurangi daya tarik Bitcoin sebagai lindung nilai terhadap depresiasi mata uang fiat. Namun kritik dari Presiden Fed terhadap pemotongan suku bunga Oktober itu menunjukkan adanya perbedaan pendapat di dalam Fed yang bisa menunda kejelasan kebijakan, teman-teman. Jadi memang ini kalau saya melihat penyebab dari Bitcoin ini harganya hari ini hancur lebur, bahkan dalam dua ini kalau kita lihat, teman-teman, ini dalam 1 minggu, saya ulangi, jadi dalam 1 minggu ini harganya jeblok di bawah 100.000 untuk kedua kalinya. Jadi ini kalau kita lihat terjadi karena pemerintahan Amerika kacau balau, teman-teman. Jadi sebagai negara adidaya yang ekonominya menjadi rujukan global, begitu Amerika market sahamnya amblas, itu pemerintahannya amblas, berdampak terhadap market saham yang amblas, teman-teman. Dan akhirnya merembet ke Bitcoin juga amblas, teman-teman. Nah, pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin mumpung harga diskon? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilakan teman-teman melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.